Apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan diri, nama Ibu Cindy Rambuhuna, biasa dipanggil Cindy. Ibu Cindy. Nah, itu sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyanyi. Hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di materi kita saat ini, peserta didik mampu memahami pengertian lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu mengerti atau mempunyai sikap menjaga lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu memperhatikan hidup bertanggung jawab dalam kehidupan yang ada di hari. Kita akan masuk dalam pengertian lingkungan. Manusia adalah makhluk yang saling bergantung. Contohnya manusia, tumbuhan, dan lingkungan itu saling bergantung. Mereka saling membutuhkan dan manusia membutuhkan tumbuhan, tumbuhan membutuhkan manusia, begitu pun dengan lingkungan. Lingkungan membutuhkan manusia. Dan meskipun manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sesama ciptaan Tuhan, memberikan satu kelebihan, yaitu manusia diberikan satu kesempatan untuk memelihara dan menjaga lingkungan tempat ia tinggal. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara sembarangan, atau kita sebagai anak sekolah mungkin selama ini kita membuang sampah secara sembarangan. Marilah kita sebagai anak sekolah kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Sekarang kita akan masuk dalam sikap-sikap menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mungkin adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya, tanggung jawab siswa semua. Dan dari situ yang bagian yang pertama itu mengurangi penggunaan sumber daya. Contohnya ketika kita menggunakan air ledeng. Jika kita sudah menggunakannya, kita mematikannya secara cepat agar air yang menyala begitu cepat menyala, tidak mengalir begitu saja. Yang kedua, memilih dan mengelola sampah. Contohnya plastik sampah organik atau non organik. Sampah organik itu contohnya sampah yang bisa diolah. Contohnya kotoran hewan. Dan non organik itu seperti kaca. Kaca itu tidak bisa diolah. Dan yang ketiga, melestarikan alam. Contohnya menanam pohon. Jika kita sudah menebang pohon begitu di hutan, mari kita melakukan penanaman ulang agar lingkungan kita tetap ramah dan bersih.
menghemat air. Jika kita mandi begitu, kita jangan menggunakan air dengan sembarangan. Misalkan dalam kamar mandi itu kita mandi begitu, kita menggunakan air dengan sembarangan, kita mandi di sebuahnya kita begitu, tidak tahu bahwa air itu terbuang dengan sembarangan. Dan yang kedua, di sekolah membawa bekal dari rumah agar kita tidak membeli makanan lagi di kantin. Dan yang ketiga, di masyarakat, menjadi agen perubahan di masyarakat. Contohnya kita sebagai siswa, kita menjadi teladan begitu. Kita tidak membuang sampah secara sembarangan, atau kita menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar. Dan sekarang ini anak-anak kita akan masuk dalam sesi diskusi. Ibu akan bagi dalam dua kelompok. Dan ibu akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, dan teman-teman akan menjawab dan mempresentasikannya di depan. Siap. Saya bagi dalam kelompok. Di sini satu kelompok dan di sini satu kelompok. Siap. Nomor satu. Apa peran kita dalam melestarikan? Apa peran kita dalam melestarikan? Apa peran kita dalam melestarikan? Keberagaman hayati. Kakak, baca ulang dari pertama untuk bisa. Itu kelompok satu. Oh, Apa peran kita dalam melestarikan keberagaman hayati dan menjaga habitat alam? Dan pertanyaan untuk kelompok dua, bagaimana cara generasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Saya kasih waktu 7 menit untuk teman-teman mencari jawaban. Sebentar saya persilakan teman-teman untuk maju mempresentasikan apa yang sudah diketahui tadi. Silakan teman-teman. siap.
Apa peran kita dalam melestarikan keberagaman hayati dan menjaga habitat alam? Peran kita dalam menjaga keberagaman hayati dan menjaga habitat alam, contohnya menjaga habitat alam seperti melakukan reboisasi atau penghijauan dapat membantu melestarikan hutan. Menjaga habitat alam, contohnya mendukung produk ramah lingkungan, mendukung produk ramah lingkungan dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati. Menjaga agen perubahan tidak dapat menyebabkan kesetaraan pentingnya menjaga kelestarian dan pada lingkungan. Menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah. Kampanye publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi habitat dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki nilai budaya dan spiritual yang tak ternilai bagi manusia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan dari kami. Terima kasih teman-teman sudah memberikan waktu kepada kelompok 2 untuk hasil kerja kelompok. Bagaimana cara generasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam? Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar, pemerataan hutan, polusi air, dari industri, dan pertambangan. Udara di daerah perkantoran, masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khusus di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi yang seharusnya dibenahi segala lingkungan. Contohnya, jika kita menebang pohon, harus kita tanam kembali dan tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi musibah. Terima kasih. Berikan aplaus kepada teman-teman. Lingkungan hidup merupakan sistem kehidupan yang berdiri di ruang
Lingkungan juga rusak karena ulah kita manusia. Lingkungan rusak karena ada yang terjadi kelongsoran, banjir itu karena ulah kita manusia. Dan karena itu mari kita sebagai anak-anak untuk tetap menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, marilah kita sebagai anak-anak kita menggunakan bahan-bahan organik dengan baik. Contohnya seperti kotoran hewan tadi yang kita sudah jelaskan, mari kita menggunakan kotoran hewan itu dengan baik. Contohnya kalau kita menanam sayur itu kita menggunakan ya. Mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada? Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Semangat teman-teman. Untuk anak-anak. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit gagah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mungkin ada teman ini anak-anak yang mau pimpin doa. Doa penutup.